jalannya. Sebetulnya ada dua jalannya selain lewat sini, juga lewat area perkebunan situ juga bisa Sobat Ngeliur. Tapi jalur tanah ya, jadi saya putuskan lewat situ tadi, lewat jalur JLS itu lebih enak aspal. Ya, ada beberapa yang kosong Sobat Ngeliur, ditinggalkan oleh penghuninya karena sudah punya rumah di daerah luar daerah sini. Bentar, ini kok beda bangunannya? Tapi ini ruang kelas awalnya ini ya? Ini 1, 2, betul itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 sini ruangannya. Cuma karena ini nggak bisa digunakan, pindah ke sana semua ya. Halo Sobat Ngeluyur semua, seperti cuplikan di awal video tadi, tujuan ngeluyur kita kali ini adalah ke sebuah kampung terpencil yang berada di ujung aspal jalur lintas selatan Kabupaten Jember. Tepatnya berada di Desa Curanongko, Kecamatan Tempurejo. Jalur lintas selatan yang sedang kita lewati ini merupakan jalur lintas selatan paling timur di Kabupaten Jember. Jalan ini sudah teraspal ya mungkin sepanjang 8-10 km. Jika dilanjutkan ke arah timur, jalur ini kemungkinan besar akan melewati area hutan Taman Nasional Meru Betiri atau di area pinggiran Taman Nasional. Kemudian akan tersambung dengan jalur lintas selatan yang dari arah Kabupaten Banyuwangi. Menurut informasi yang beredar di masyarakat, jalur ini akan dikerjakan kembali di tahun 2026 ini, setelah sempat terhenti beberapa tahun. Oke Sobat Ngeluyur, kita kembali ke tujuan awal kita, yaitu ke kampung di ujung aspal jalur lintas selatan Jember. Kampung Guci Putih namanya. Kampung ini merupakan kampung perkebunan bagian dari Perkebunan Nusantara 1 Regional 5 Kebun Kalisanen. Halo Sobat Ngeluyur, ketemu lagi dengan saya Kak Ngeluyur. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di jalur lintas selatan, tepatnya di Kabupaten Jember yang berada di Kecamatan Tempurejo. Desanya ini Desa Curanongko Sobat Ngeluyur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Sobat Ngeluyur ke sebuah perkampungan terpencil yang berada di ujung aspal jalur lintas selatan. Yaitu nama kampungnya adalah Kampung Guci, kampung perkebunan ya. Kampungnya berada di belakang saya itu. Nah, itu tidak jauh dari jalur utama. Dan aspal terakhirnya berada di belakang saya itu Sobat Ngeluyur. Nah, sebelum menuju ke Kampung Guci, kita akan menjumpai sebuah warung sendirian di tengah pohon, di tengah hutan karet Sobat, perkebunan karet. Nah Sobat Ngeluyur, ini adalah aspal terakhir jalur lintas selatan Curanongko. Nah, itu di situ aspal terakhirnya. Yang ke sana itu ke arah mana, ke pusat Desa Curanongko ya, mungkin sekitar berapa ya, 3-5 kilo lah kalau dari sini. Ini aspalnya ini cuma sepanjang 5 kilo mungkin ya, dari sini ke sana. Itu aspal terakhir yang sebelah timur, ini ke arah selatan kalau tidak keliru ini. Nah, seperti ini kondisinya aspal terakhir yang ada di jalur lintas selatan Curanongko. Nah, ini aspal terakhirnya berada di depan ini Sobat juga. Nah, itu. Nah, inilah aspal terakhir yang ada di jalur lintas selatan Curanongko. Nah, ini aspal terakhirnya di sini. Nah, ini sudah berganti aspal jalan Makadam ya. Yang ke sana itu ke arah Pantai Nanggelan, mungkin masih jauh ya, sekitar
5 kilo juga, mungkin sampai 7 kilo ya jalurnya seperti ini. Dan juga ada perkampungan lagi di sebelah situ, yaitu Kampung Terate, dan satu lagi kampung apa saya lupa namanya, udah paling ujung di situ. Nah nanti apa, dulu pernah saya upload di YouTube ya, yang kampung terakhir di situ yang listrik hanya nyala setengah hari sepertinya, sampai jam 12. Kalau sore sampai malam sudah berhenti menyala ya. Tapi kampung yang akan kita kunjungi berada di sebelah situ Sobat Ngilur nantinya. Nah di situ, di Kampung Guci namanya. Sebelum ke kampung itu kita ke warung situ Sobat Ngilur. Ke warung sendirian di tengah kebun karet. Mbak, kalau ke sana pasti banyak rumah itu, Mbak. Banyak. Ada 100 rumah di situ, Mbak. Ya ada. Oh. Apa namanya di situ, Mbak? Guci putih. Guci Putih. Oh. Kampung perkebunan ya? Hah? Kampung perkebunan. Ya. Ikut perkebunan apa? Perkebunan karyawan. Anu, gelandangan, tak? Enggak. Sini Guci putih. Oh, Guci Putih. Blater ya? Ya. Blater. Tapi ini warungnya sendirian ini Pak di sini. Apa ya? Maksudnya sudah lama warung di sini? Sudah, 5 tahun. Kan sepi tempatnya nih, Pak. Kok Iya. ada yang beli Pak di sini, Pak? Ya banyak. Orang-orang ke sawah gitu ya. Jalan Tegal. Kalau ke Tegal itu ya. Oh, iya. Unik Pak, warungnya sendirian sini. Jualnya kopi sama apa gitu, Pak? Ya kopi sama es, mie goreng. Oh. Ya ada gorengan. Tapi habis. Ya habis. Ini di bawah pohon karet itu. Ya. Nah, Sobat Ngilur, dari warung ini kita menuju ke kampung situ, Sobat Ngilur, ke kampung Guci, kampung terpencil di tengah kebun karet. Seperti ini akses jalannya. Sebetulnya ada 2 jalannya selain lewat sini, juga lewat area perkebunan situ juga bisa Sobat Ngilur. Tapi jalur tanah ya, jadi saya putuskan lewat situ tadi, lewat jalur JLS itu lebih enak, aspal sudah lebih cepat. Kalau lewat jalur tanah ya mungkin agak lambat soalnya nggak bisa ngebut ya. Sebetulnya dekat ini dengan jalur JLS ini Sobat Ngilur, seperti ini. Nah itu jalur JLS-nya di situ, kampungnya berada di sini, dekat sekali. Yang saya penasaran ya, dulu sebelum ada jalur JLS ini, kampung ini pastinya terpencil Sobat Ngilur karena jalur ini masih baru. Sedangkan untuk akses satu-satunya mungkin menuju ke arah situ ya, ke arah utara, kalau ya arah utara ke situ. Seperti ini Sobat Ngilur. Kita sudah masuk ke area kampungnya. Kita ke sini dulu Sobat Ngilur. Ini ada pos kamling di sini. Wah, sini aja dulu. Biar tidak membelakangi matahari ini Sobat Ngilur. Nah, ini area ternak. Nah, ini artinya ini ya, kalau sudah ada kandang-kandang ternak di sini, ini area belakang perkebunan ya. Nah, berarti dulu ini adalah area belakang situ udah ada jalan itu, jalur mungkin jalur kebunnya di situ. Kan karena penataan jalur kampung perkebunan itu di belakangnya itu adalah kandang ternak biasanya. Seperti ini. Ini di sebelah belakang ini milik warga di sini, semuanya kumpul di sini ternaknya ini. Ini ada kambing, nih yang di panggung nih kambing. Yang di sebelah situ sapi. Banyak kambingnya ternyata di sini. Wah. Ini tapi kambing murah sekarang ya. Seperti ini sebagai. Nih kandangnya ini sebagai kandang kambing, kandang sapi. Dan kampungnya ada di sebelah sini. Ini kampung perkebunan Guci. Pak. Dari Jember, Pak, dari kota. Iya, mau buat video ini YouTube. Jember Gebang. Ini kampung Guci namanya, Mbak ya? Ya, kampung Guci Putih, Mas. Oh, Guci Putih. Masuk Ya. perkebunan Blater tadi, Pak. Iya, kalau berarti masuk ke sana. Masih ke sana. Oh, ada berapa rumah sih kira-kira sini, Pak? Di sini paling enggak ada 10, tapi gitu, Mas, orangnya pulang di keraton semua, bikin di sana semua. Di sini Oh. cuma apa ya? Cuma angon tok pas pulang nanti. Rumah singgah lah itu ya, Iya. di sini. Oh, yang menetap di sini tinggal 10 itu, 10 Iya. rumah. Kalau di itu Ketangi lebih banyak di situ, Mas, Oh, warganya. di situ. Iya, tapi gitu sebagian ada yang di keraton, sebagian di situ gitu. Iya, iya. Kalau kira-kira yang di sini ada berapa orang di sini, Pak? Kira-kira? Ya,
Mulai dari ini ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Termasuk sini kosong mas, kantoran ini. Kantoran kosong, kosong Iya. ya. Mana-mana sama agak tinggal di Iya. rumah Ada 10 rumah mungkin yang terisi. Lebih. lebih. Pak. Yang kosong ada rumah berapa ya? Bu, sampai 1, kok. 2, 3. Sampai kok. 2 mas. Dua. Sampai kok. Aslinya 4, yang 1 udah datang mas dari Makassar. Sampai kok. Mas, harganya udah banyak yang pulang dari Keraton. Kenapa kok pindah Pak di sini? Alasannya orang-orang apa biasanya? Ya bikin rumah itu kadang mas, bikin rumah terus jadinya wes nggak mau rumah sini wes. Tapi kerjanya tetap di sini ya? Ya, tetap kerjanya di sini mas. Apa pekerjaannya? Nyadap karet lah? Iya, CPTP. DPDP. Ya. Ya cuma ya apa ya cuma buat mampiran akun dia Iya. kerja juga itu mas. Kadang ternyata banyak yang kosong Pak ya sini ya? Iya banyak yang dijualin. Dijualin. Iya murah-murah Betul kok. semua katanya orang-orang gitu. Ini mana masih udah mau apa sih tinggal menunggu. Iya. Jadi Pak kan milik perkebunan Pak ya. Jadi. Iya. Tapi ya gitu mas, kalau kerjanya juga gitu mas. Tapi hujan mas kayak gitu mas. Oh. Terus gak, ya apa ya, terus gak dikasih uang mas gak digaji. Sama kebunnya apa, ya sudah mulai. Paling dibayar 10.000, 15 gitu. Murah, Pak, ya? Murah, iya. Apa yang digaji mas? Oh. Masih kilo telepon dari sahur kok putih-putih nggak barkai piro nih ini sar. Ya sudah tak keliling-keliling saya Pak ya. Iya. Ya betul-betul. Oh, ada anjing. Kampung Kuci Putih merupakan bagian dari perkebunan Kota Blater PTPN 1 Regional 5 Kebun Kalisanen yang secara administratif berada di Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sebagai kampung perkebunan, warga yang tinggal di sini adalah pekerja perkebunan dengan tanaman utama berupa tanaman karet. Untuk informasi, kebun ini merupakan perkebunan peninggalan Belanda bagian dari kebun Kota Blater. Bahkan di Kota Blater yang dulu menjadi pusat perkebunan di sini terdapat pabrik pengolahan karet peninggalan Belanda yang hingga kini masih beroperasi. Menurut informasi dari warga, ada sekitar 35 kepala keluarga di kampung ini. Jumlah warga ini semakin berkurang karena banyak rumah-rumah warga yang kosong ditinggalkan penghuninya. Ada beberapa penghuni di kampung ini yang memilih pindah ke kampung lain namun masih tetap bekerja di area kebun. Kok banyak pagar-pagar ini Pak? Mau dibuat apa nih Pak? Agustusan. Oh, lomba dah Pak? Saya kebun yo kayak lomba PKK. Lomba PKK. Oh, iya. Wah, rapi ini berarti nanti deh. Terus ditanami bunga-bunga aja nih Pak ya? Bukan terong, Oh, lombok, oh sayuran. sayuran. Wow, asik ini. Hai. Assalamualaikum. Pak, permisi Pak. Numpang tanya Pak ya. Iya, Ini kan perkebunan Guci Pak ya. iya.
Ada berapa rumah ini semuanya kira-kira nih Pak? Semua ada 35. 35. Iya. Oh, kakak. Terisi semua orang-orangnya sini. Ada orangnya, ada. Ada. Oh, iya. Masuk perkebunan Blater. gitu. Blater. Oh. Sekarang Kalisanen. Kalisanen. Iya. Oh, pindah sekarang ganti Pak ya? Iya. Di merger kayaknya ya. Oh. Kalau sini ya karet Pak ya perkebunannya ya. Karet. Oh. Ya aktivitasnya ya tiap hari ya nyadap karet gitu Pak ya. Karet. Karet. Kalau Bapak masih tiap hari karet. Enggak. Pensiun. Pensiun. Sudah pensiun. Ngerti. Kan kebanyakan orang-orang kalau sudah pensiun apa pindah ke luar. Kayak pindah dan enggak. Oh. Ya sing anak ini bongkong ya gimana keraton. Ya aku kan ini di pancet ngene. Oh di sini Pak ya. Ngene gede, ngene tunggu alas, pinggir alas. Persil. Iya. Ini kan jalan termasuk masih baru Pak ya ini ya belakang. Sebelum itu kan jalan makadam gitu ya. Iya, nggak seneng. Kalau listrik masuk tahun berapa sih Pak? Baru saja apa sudah lama? Oh, lama. Oh lama sudah Pak. Kalau yang baru pagar gunung sana. Trate. Di pagar gunung. Oh, Gila ngarani trate. sudah masuk listrik ke sana Pak? Sudah. Kapan masuk? Baru saja kan? Iya ya belum. Iya. Nah, Sobat Ngeluyur, beginilah suasana di sore hari di Kampung Guci. Ini masuk perkebunan Kalisanen sekarang Sobat Ngeluyur. Dulunya ini masuk perkebunan Blater karena mengalami pemergeran sih, pemergeran. Digabung ya. Jadi masuk ke Kalisanen karena selama ini memang banyak perkebunan di daerah Jember. Mungkin bukan hanya di Jember ya. Mungkin secara nasional ya. Ini banyak yang di merger Sobat Ngeluyur, digabung. Entah kenapa ya. Yang jelas kalau di merger mungkin karena untuk efisiensi ya, terkait mungkin operasional atau gimana lah alasannya, saya juga kurang tahu ini. Rumah-rumahnya katanya tadi kata warga di sekitar sini ya ada beberapa yang kosong Sobat Ngeluyur, ditinggalkan oleh penghuninya karena sudah punya rumah di daerah luar daerah sini. Nah, seperti ini di paling ujung utara ini Sobat, sana ke arah barat, situ ke arah utara. Nah itu sudah kosong di sini. Ini kampung yang rumah-rumah paling ujung utara ya. Seperti ini. Rumahnya sangat tradisional. Main YouTube. Ono pirang kelas ini, Dik? Telu. 6 ya? Ya. 6 siji. 5. Nah, Sobat Ngeluyur, ternyata di sini juga ada sebuah SD. SDN apa ini? Curah Nongko 4. Ini ditemani bocil ini, bocil FF ini. Nah, ini sekolahnya di sini SDN Curah Nongko 4. Ada sekitar ada 6 ruangan, 6 kelas ini. 1 sampai. Nah, biasanya SD kecil ya, tapi di sini cukup lengkap. Itu ruangan apa itu, Dik? Situ, Dik? Enggak dipakai. Oh. Enggak. Sekolahnya ini berarti kelasnya? Ya. Nah, ini adalah SDN Curah Nangka 4. Nah, coba kita lihat di dalam kelasnya ya. Nah, ini dalam kelasnya. Ini sepertinya ruang guru ini. Ya. Ruang guru. Halo. Halo, Le. Oh, ini kelas berapa ini? Kelas 5 6. Oh, dibagi 2. 5 6. 5 6 4 ini. Ya. Di sini kelas aku, Le. 3 2 1. Manggil kelas. Ini 3 2 1. Berarti 2 kelas coba ya dibagi. 3. Oh, iya. Nah, ternyata Sobat Ngeluyur, ternyata cuma ada 3 ruangan, yang 1 dipakai untuk ruangan guru, yang 2 untuk ruangan siswa. Jadi kelas 1, 2, 3 ada di sebelah situ, di seberangnya bocil ini, belakangnya bocil. Nah, ini 3, ini 4 5 6. Ini 4 5 6, ya. Ternyata ada ruang. Entah kenapa ya kok ada 3. Ini mungkin karena siswanya sedikit jadi hanya ada beberapa, ada 3 ruangan ini Sobat Ngeluyur. Nah, seperti ini. SDN Curah Nongko 4. Wah. Cuma di sana ada gedung juga, entah gedung apa itu ya. Coba kita ke sana ya. Itu kamar mandinya sudah rusak sepertinya ya. Nah, ini sepertinya ruang kelas juga ini, cuma gak dipakai ini ya.
Ya. Nah, iya ini ruang kelas ini sepertinya. Nur ya, Wong Nur. Sebentar, ini kok beda bangunannya. Kita bengkalan ya. Tapi ini ruang kelas awalnya ini ya. Ya. Ini 1, 2, betul itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 ini ruangannya. Cuma karena ini nggak bisa digunakan, pindah ke sana semua ya. Iya. Pindah ke belakang. Wah ini SDN Curah Nangka 4. Ini sudah rusak terbengkalai ini. Yang 3 kelasnya. Yang kepake cuma 3 kelas. Itu yang tersisa. Wah, seperti ini suasananya di sore hari. Ini sekolah di sini semua ini? Ya. Ini enggak lebeng. Enggak ini. Oh, ini sekolah lebeng gitu. Seluruh. Kalau mau melanjutkan kemana? Ke SMP? Iya, mau ke SMP setelah lulus. Nah, Sobat Ngeluyur, jadi setelah SD ini SD bangunan terakhir ya. Setelah SD sudah tidak bangunan lagi, sudah kebun karet, full kebun karet ke sana ini, ke arah utara. Jadi sudah tidak ada bangunan lagi. Jadi ini bangunan terakhir setelah Kampung Guci ini. Kita kembali lagi ke sebelah selatan ini, ke area perkampungannya. Ini sebetulnya kalau sebelum ada JLS ya, jalannya itu di sebelah situ, di sebelah sini Sobat Ngeluyur. Jadi untuk menuju ke pusat kecamatan harus melewati ini Sobat Ngeluyur, melewati jalan ini sebelum ada jalur lintas selatan. Karena jalur lintas selatan ini baru saja dibangun. Nah, seperti ini bangunannya. Ini sudah ada bangunan yang rusak ini, sepertinya nggak ditempati ini ya. Nah, seperti ini Sobat Ngeluyur. Nah, ini Sobat Ngeluyur, ternyata ada sebuah masjid juga di sini. Masjid di Abdeling Guci Putih ini. Nah, masjidnya ya kecil lah untuk ukuran perkebunan ini. Seperti ini masjidnya. Masjid Guci Putih. Masjid Al-Ikhlas. Ya, coba kita berhenti sebentar di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kampung di sebelah selatan ya, paling ujung selatan ini di Abdeling Guci Putih. Seperti ini. Ini sisa-sisa bangunan Belanda ya dulu ya, masih bertahan, cuma ada beberapa yang sudah diperbaiki ya. Tapi tidak mengubah bentuk sepertinya, cuma cat tembok juga ini. Wow, ini ciri khas tanaman di perkebunan, tanaman sayur ini mendekati hari 17 Agustus biasanya seperti ini ditanami tanaman sayur ini Sobat. Wow. Nah, ini. Oke. Ada anjingnya, Lek. Nah, kita di ujung kampung lagi nih Sobat Ngeluyur, di jalur JLS tadi di depan itu. Nah, seperti itu JLS-nya. Nah, artinya video ini sudah berada di akhir ya. Nah, terima kasih sudah menyimak. Saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.